Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan yang masih sering dilakukan oleh kita para YouTuber pemula. Nah, mau motif lengkapnya, mari kita bahas. Oke, kita masuk ke kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh kita para YouTuber pemula ya, yaitu berkunjung ataupun melihat video yang telah lama atau yang telah usang ya. Nah, untuk kesalahan yang pertama ini, berkunjung ke video yang sudah lama ini bisa kita bahas dari dua sisi ya. Sisi yang pertama yaitu kita bahas dari sisi komentarnya, lalu yang sisi kedua kita bahas melalui video ataupun kontennya. Oke, kita bahas untuk yang pertama dulu dari sisi komentarnya dulu. Nah, terkadang kita ingin mencari sebuah informasi dari video gitu ya, lalu kita bertanya pada kolom komentar. Nah, kita tidak tahu nih, ternyata, komentar yang kita tuliskan di kolom komentar tersebut, ternyata komentar pada video yang sudah lama ataupun yang sudah, usang ya. Nah, mengapa hal ini bisa menjadi sebuah kesalahan? Karena biasanya itu akan jarang direspon oleh kreator ataupun pemilik channel-nya ya. Karena kebanyakan kreator ataupun pemilik channel itu akan fokus membahas ataupun membalas komentar-komentar di video yang terbarunya. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari sisi komentarnya. Lalu kita bahas dari sisi video ataupun isi kontennya. Nah, misalkan nih kalian, ingin mencari informasi tadi ya, ataupun ingin melihat video, edukasi ataupun tutorial seperti ini, kalian mengharapkan mendapatkan informasi tentang permasalahan ataupun keingintahuan kalian. Nah, ternyata kalian melihat videonya itu video 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan di atas 4 tahun mungkin. Nah, itu akan nantinya menjadi problem ya. Nah, misalkan seperti ini, kalau seumpama kalian melihat video 5 tahun yang kemarin tentang tutorial misalkan YouTube ini ya, terkadang tampilan ataupun peraturan, 5 tahun kemarin dengan peraturan sekarang itu akan berbeda. Jadi nanti kalian akan bingung juga ya kalau melihat, step by step-nya mungkin ada tombol-tombol yang tidak ada dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena video yang kita lihat itu sudah tidak update lagi ya ataupun sudah usang. Sudah ada pembaruan tentang informasi yang kalian, cari begitu ya. Nah, kalau kita pernah memperhatikan nih di channel edukasi ataupun di channel apapun ya, tentang pembahasan apapun, terkadang di dalam satu channel tersebut terdapat satu topik, 2 video yang sama ataupun 2 video yang sama, satu topik gitu ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan semata-mata seorang kreator tersebut ingin mengulang-ulang tentang topik yang sama ya. Nah, terkadang juga pemilik kreator tersebut ingin memperbarui, topik ataupun informasi dari video yang lama. Nah, misalkan kalian menemukan, hal semacam ini ya, pada satu channel ada 2 video dengan satu topik yang sama. Nah, kalian bisa cek tuh dari 2 video tersebut, untuk video yang pertama itu di-upload tanggalnya berapa, lalu video yang terakhir ataupun yang kedua, itu di-upload tanggal berapa. Nah, dari kedua video tersebut bisa kalian cek mana yang terbaru. Nah, jika sudah kalian tahu mana yang terbaru, ya itu yang kalian tonton. Nah, itu yang bisa informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nah, lalu jika ada pertanyaan, Kak, bagaimana sih melihat, video itu di-upload-nya kapan ataupun cara kita bisa memahami video ini sudah terbaru ataupun video yang usang atau yang tidak terupdate ya. Nah, caranya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk ke kesalahan yang nomor 2 yang sering dilakukan oleh kita para kreator pemula ya, yaitu kita kurang sabaran dan kurang bisa menikmati sebuah proses. Nah, seperti yang kita ketahui untuk menjadi kreator gitu ya, misalkan menjadi kreator di YouTube. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan di YouTube tentunya mau nggak mau kita juga harus mau berproses ya. Proses untuk membangun channel kita supaya mempunyai identitas, lalu juga mau, melakukan proses untuk supaya channel kita bisa dimonetisasi. Nah, karena salah satu syarat untuk kita bisa menghasilkan uang di YouTube, ya channel kita harus dimonetisasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk berprosesnya ini lama ataupun tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Ada banyak hal untuk menentukan hal tersebut. Misalkan nih, pemahaman kita terhadap sebuah konten ataupun banyaknya waktu kita yang bisa kita luangkan begitu ya untuk membuat konten ataupun memahami konten, ataupun channel kita dan lain sebagainya.
Efek tidak sabaran ini biasanya akan menimbulkan langkah-langkah yang salah ataupun sedikit keliru ya. Misalkan nih, kalian membeli subscriber ataupun kalian melakukan gotong royong atau sub for sub gitu ya. Nah, mungkin di pikiran kita dengan kita membeli subscriber gitu ya, itu akan membuat channel kita ramai ataupun bisa dikunjungi banyak orang. Nah, apakah kalian yakin dengan membeli subscriber tersebut membuat channel kalian itu bisa dimonetisasi? Apakah kalian yakin tidak kedetek saat kalian melakukan proses monetisasi ataupun pengajuan menjadi program partner YouTube? Atau yang paling kecil deh, apakah kalian yakin jika memang kalian memberi subscriber tersebut, channel kalian bisa rame ataupun bisa boom begitu ya? Padahal hal dasar yang bisa kita pahami untuk bisa membangun channel kita itu menjadi channel yang besar ataupun mendapatkan penghasilan yang besar di YouTube, yaitu kita harus memiliki penonton yang loyal ya. Apakah kita yakin dengan kita membeli subscriber dengan cara instan begitu ya, itu bisa menjadi penonton yang loyal di channel kita. Begitu juga dengan kegiatan gotong royong ataupun sub for sub ataupun apalah itu ya namanya. Nah, mungkin untuk awal-awal masih oke lah kita bisa saling kunjung 3 sampai 4 channel. Tapi di suatu titik tertentu kalian bisa merasa jenuh dan sudah merasa capek begitu ya untuk saling kunjung dari channel satu ke channel yang lain. Nah, jika sudah pada titik ini akan muncul dilema baru nih. Apakah kalian ingin meneruskan kegiatan gotong royong ini? Apakah ingin mundur? Kalau seumpama kalian ingin melanjutkan gotong royong, kalian sudah terlanjur berada pada titik jenuh ataupun titik capek ya. Nah, kalau seumpama kalian ingin mundur juga dilema juga karena takutnya channel kalian sepi. Karena ya itu tadi ya, karena kalau seumpama kalian tidak saling kunjung, maka channel kalian tidak ada yang mengunjungi. Daripada kita melakukan hal tersebut, mending kita fokus untuk membangun channel kita sendiri ya. Kita jangan buang-buang waktu untuk melakukan gotong royong dan lain sebagainya. Lebih baik waktu kita daripada kita buat untuk gotong royong, kita lebih detail untuk memahami ataupun belajar tentang konten diri kita sendiri. Misalkan belajar untuk membuat judul yang menarik itu bagaimana, membuat thumbnail yang menarik itu bagaimana, mengisi tag itu bagaimana, lalu juga mencari kata kunci itu bagaimana. Atau kita memperbanyak untuk melakukan syuting ataupun, rekaman video seperti ini ya, dan mungkin belajar bagaimana cara mengedit supaya video kita lebih bagus. Nah, hal-hal semacam itu mungkin lebih bermanfaat daripada kita melakukan gotong royong ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 3 yang sering dilakukan oleh kita para konten kreator pemula ya, yaitu channel kita temanya campur-campur. Nah, untuk tema campur-campur ini, itu nantinya akan menyusahkan kita sendiri ya. Mengapa kok menjadi menyusahkan? Karena kita akan susah untuk mengembangkan channel kita. Karena pada dasarnya di YouTube itu sebisa mungkin itu kita membahas satu topik yang spesifik. Jadi jangan melebar kemana-mana ya, kita fokuskan kepada satu topik yang ingin kita bahas. Membuat tema campur-campur ini sebagai contoh nih, misalkan hari ini kita mengupload video tentang tema memasak ya misalkan, lalu kita edit sedemikian rupa, lalu kita upload. Nah, ternyata pada hari ini kita bisa mendapatkan 10 subscriber baru misalkan. Lalu keesokan harinya kita membuat video lagi tentang traveling misalkan. Nah, setelah itu kalian edit, lalu kalian upload di YouTube. Nah, ternyata kalian mendapatkan 10 subscriber lagi. Nah, dari kejadian ini saja kita sudah mencampurkan dua peminat dalam satu channel kita ya, yaitu peminat pemirsa pertama adalah tentang memasak dan peminat pemirsa kedua yaitu tentang traveling. Nah, dampaknya jika peminat pemirsa di channel kita itu berbeda-beda, itu dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya adalah itu akan membuat algoritma YouTube bingung ya untuk menentukan bahwa video kita itu mau direkomendasikan kemana. Nah, misalkan video kita satu topik saja itu akan memudahkan untuk video kita direkomendasikan. Nah, misalkan seperti pada channel ini ya, yaitu membahas tentang YouTube misalkan. Nah, itu akan mudah bagi YouTube untuk merekomendasikan kemana video ini akan direkomendasikan ke penonton. Nah, jika tema kita campur-campur, yaitu tadi YouTube akan bingung ya ingin merekomendasikan video itu ke peminat yang mana. Nah, mungkin ada yang berkata seperti ini, "Kak, saya pernah menemukan untuk channel itu padahal temanya campur-campur, tapi tetap rame videonya." Nah, untuk menentukan video itu bisa rame atau tidak, itu banyak hal untuk menilai ataupun mengukurnya ya. Nah, misalkan bisa jadi untuk konten kreatornya ini memang basicnya dia sudah terkenal begitu ya. Maka dari itu dia akan mudah untuk mendapatkan penonton karena basicnya dia sudah ada pengikutnya. Ataupun yang kedua mungkin latar belakang, lama waktunya dia sudah membuat YouTube, itu juga bisa berpengaruh ya. Misalkan dia sudah membuat konten itu 3 sampai 5 tahun ke belakang misalkan. Nah, dia sudah mempunyai video-video yang populer ataupun video-video yang viral sehingga dia sudah punya pengikut-pengikut yang juga, loyal begitu ya.
Nah, mungkin di antara teman-teman ini sudah ada yang terlanjur untuk membuat tema campur-campur ya. Nah, lalu apa yang harus bisa dilakukan? Nah, kalian bisa menentukan tema ataupun konten kalian itu mau dibawa kemana. Kalian bisa cek pada analitik kalian ya. Kalian cek saja video yang paling populer di channel kalian itu video tentang membahas apa. Nah, kalian fokus saja pada video yang populer pada channel kalian tersebut ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu tadi ya tentang 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh kita para YouTuber pemula. Nah, semoga pada video kali ini bisa runtut pembahasannya, bisa dipahami oleh rekan-rekan sehingga bisa memberikan informasi yang cukup ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.